ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Nah, teman-teman semuanya, sejauh ini banyak yang bertanya kepada saya tentang aplikasi apa sih yang digunakan ketika kita menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 ini. Nah, di sini saya akan sharing atau berbagi tentang aplikasi apa saja yang sudah saya gunakan ketika melalui proses PPG Dajab 2021 ini. Ya, tapi jangan lupa sebelumnya dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman dapat update informasi untuk video kita yang lainnya. Nah, oke, di sini untuk yang pertama ya, yang harus kita siapkan ketika PPG Dajab itu adalah yang pertama aplikasi untuk video conference. Kenapa? Karena aplikasi untuk video conference ini sangat diperlukan karena hampir semua materi itu disampaikan secara daring ya. Nah, di sini untuk aplikasi video conference-nya itu yang sering dipakai itu ada dua, yaitu yaitu dengan menggunakan Zoom ya, Zoom meeting atau dengan menggunakan Google Meet. Nah, ini nanti tergantung kebutuhan dari LPTK-nya pada saat kapan menggunakan Zoom dan pada saat kapan menggunakan Google Meet. Nah, oke, kemudian untuk yang kedua ya, yaitu yang kita butuhkan tentu saja aplikasi untuk rekam layar. Nah, aplikasi untuk rekam layar ini memang ada banyak sekali ya, tapi yang saya gunakan ketika saya melakukan rekam layar, baik itu pada saat peer teaching ataupun itu pada saat uji komprehensif, itu yang saya gunakan adalah Camtasia. Dan untuk tutorial tentang cara penggunaan Camtasia-nya bisa dilihat di video yang sebelumnya sudah pernah saya upload ya. Dan ini aplikasi ini sangat kita butuhkan karena nanti ini bisa membantu ketika kita diminta untuk store ya, untuk store tentang video peer teaching. Seperti itu ya. Selain memang dari LPTK-nya juga sudah disediakan rekaman untuk masing-masing peserta. Kemudian untuk yang ketiga yaitu selain aplikasi untuk rekam layar, juga di sini kita akan membutuhkan aplikasi untuk edit video ya. Jadi di sini untuk edit video itu memang teman-teman bebas ya mau pakai apa aja. Tapi di sini saya memang menggunakan dua ini ya. Dua ini yaitu saya menggunakan Camtasia Studio ya. Camtasia Studio. Jadi untuk software Camtasia ini memang kalau menurut saya itu cukup praktis. Kenapa dikatakan cukup praktis? Karena selain bisa untuk rekam layar, juga ini yang sekaligus saya gunakan untuk edit video. Jadi kita tidak perlu banyak kita tidak perlu untuk install banyak software atau banyak aplikasi, tapi cukup satu saja kita sudah bisa digunakan untuk dua hal tersebut. Kemudian yang kedua ada juga aplikasi edit video yang saya gunakan, yaitu aplikasi KineMaster. Nah, ini memang insidental ya kalau nanti kita memang harus mengedit video lewat di handphone gitu ya, maka di situ saya menggunakan KineMaster. Tapi ketika saya melakukan edit video di PC atau di laptop, itu memang saya menggunakannya itu adalah menggunakan Camtasia. Nah, kemudian di sini ada juga untuk yang keempat ya, ada aplikasi yang kita butuhkan untuk kita membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sangat dibutuhkan ketika kita melakukan uji komprehensif ya, karena di uji komprehensif itu juga kita diminta untuk menampilkan RPP, kemudian ada penilaian, ada
bahan ajar seperti itu ya. Nah, di sini yang saya butuhkan atau yang saya gunakan itu adalah PowerPoint saja. Kan di PowerPoint itu kita banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Selain untuk bahan pembelajaran juga untuk bahan presentasi ketika kita melakukan PPL. Dan kemudian yang tidak kalah penting di sini saya tuliskan adalah Microsoft Word. Kenapa Microsoft Word saya tuliskan di sini? Saya yakin teman-teman semua juga semuanya pasti pakai Microsoft Word ya ketika membuat bahan ajar ya atau administrasi pembelajaran. Tapi di sini fungsinya yang dititik beratkan Word di sini adalah untuk mengconvert ya, untuk mengconvert bagaimana dari dokumen yang kita buat ke bentuk PDF. Kenapa? Karena biasanya ketika kita ingin mengupload ke LMS itu yang diinginkan adalah bentuknya bentuk PDF ya. Maksudnya itu lebih ini aja, lebih tidak banyak berubah ketika di-download di device yang berbeda. Jadi ini sangat penting seperti itu ya. Untuk tentang tutorial bagaimana merubah Word ke PDF itu sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cari di postingan saya sebelumnya. Dan kemudian untuk yang kelima yaitu untuk penyimpanan ya. Penyimpanan di sini yaitu ketika kita akan mengupload video pembelajaran yang sudah kita edit atau yang sudah kita siapkan atau yang akan kita store di LMS. Karena di LMS itu tidak mungkin mengupload video pembelajarannya secara utuh, maka yang diuploadkan di sana itu hanya linknya saja. Untuk penyimpanannya itu bisa digunakan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan Google Drive ataupun dengan menggunakan medianya yaitu YouTube. Tapi di sini memang saya lebih prefer ke YouTube ya, karena berdasarkan saran dari beberapa dosen ketika pengarahan PPL dulu itu memang lebih disarankan untuk menyimpan videonya itu di YouTube. Kenapa? Dengan alasannya untuk di Google Drive kadang ada mahasiswa yang lupa memberikan akses gitu ya kepada yang memiliki link, dan itu ternyata bisa menghambat proses penilaian video pembelajaran yang kita punya. Nah, oke teman-teman guru semua, itu saja mungkin ya aplikasi atau software yang selama ini saya gunakan ketika menjalani kegiatan PPG tahun 2021 ini. Dan semoga itu bisa membantu teman-teman semua dan semoga teman-teman semua bisa lulus PPG. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.